Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai penyaji keempat dari kelompok 3 pada mata kuliah struktur aljabar yang diampu oleh Ibu Sadiana Lase MPD. Nah, materi yang akan kami jelaskan dari kelompok 3 yaitu tentang isomorfisme. Nah, di sini saya akan membahas tentang contoh 2 dan contoh 3 pada materi isomorfisme. Nah, yang pertama dulu kita membahas tentang contoh 2. Nah, misalkan B sama dengan atau B mempunyai himpunan 0, 1, 2 adalah himpunan bilangan bulat modulo 3. Di mana B terhadap operasi penjumlahan modulo 3 merupakan suatu grup. Nah, G juga mempunyai himpunan I sama dengan R pangkat 3, R dan R pangkat 2, yaitu merupakan suatu grup operasi simetri dari segitiga sama sisi dengan R adalah rotasi terhadap pusat segitiga dengan sudut putar 120 derajat. Nah, apabila kita buat dalam tabel Cayley seperti pada gambar ini, yaitu tabel operasi pada B dan G adalah sebagai berikut. Nah, kita perhatikan tabel 4 yaitu G dengan operasi penjumlahan modulo 3 dan tabel 5 yaitu G dengan operasi simetri. Nah, untuk tabel keempat dengan operasi penjumlahan modulo 3 dengan anggota himpunannya tadi yaitu 0, 1, dan 2. Nah, maka tabel Cayley-nya 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 0, 1, 0 ditambah 1, 1, 0 ditambah 2, 2, 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 1, 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka modulo 3 dibagi 3 sisanya 0, maka 1 ditambah 2 hasilnya 0. Kemudian 2 ditambah 0, 2, 2 ditambah 1, 0, modulo 3 sisa 0. Kemudian 2 ditambah 2 4, modulo 3 sisa 1. Begitupun dengan tabel 5 dengan operasi simetri tadi dengan perkalian. Maka I dikali I sama dengan I dikali R sama dengan R, I dikali R kuadrat sama dengan R kuadrat, dan seterusnya R dikali I sama dengan R, R dikali R sama dengan R kuadrat, R dikali R kuadrat sama dengan I, seperti yang telah diketahui pada himpunan G tadi, yaitu I sama dengan X, I sama dengan R pangkat 3. Maka R dikali R kuadrat sama dengan R pangkat 3 sama dengan I, makanya ini nilainya I. Kemudian selanjutnya yaitu R kuadrat dikali I sama dengan R kuadrat dikali R sama dengan I, R kuadrat dikali R kuadrat sama dengan R. Ini R ini didapat dari R kuadrat dikali R kuadrat. Nah, dimana telah diketahui tadi bahwa R pangkat 3 itu sama dengan I dikali R sama dengan R, maka ini didapat R. Lanjut, pemetaan C memetakan B ke G didefinisikan oleh si 0 sama dengan I, sehingga si 1 sama dengan R dan si 2 sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian si 1 ditambah 2 sama dengan si 0 sama dengan si sama dengan I, maka R dikali R kuadrat sama dengan si 1 dikali si 2.
Nah, selidikilah bahwa si 0 ditambah 1 sama dengan si 0 dikali si 1. Dan juga si 0 ditambah 2 sama dengan si 0 dikali si 2. Jadi, si suatu homomorfisme nampak bahwa si adalah suatu pemetaan satu-satu dan onto. Maka si suatu isomorfisme. Ketentuan bahwa isomorfisme sudah pasti homomorfisme. Jadi B isomorfisme G. Jadi isomorfisme dari contoh soal nomor 2 ini yaitu yang pertama dulu si 0 sama dengan I, si 1 sama dengan R, si 2 sama dengan R kuadrat. Kemudian untuk nomor 2 si 0 sama dengan I dan si 1 sama dengan R kuadrat dan si 2 sama dengan R. Untuk yang nomor 1 ini merupakan pemetaan himpunan B dan himpunan G. Sementara ini untuk pemetaan himpunan G dan himpunan G dan himpunan itu sendiri. Jadi kita petakan nilai 0 sama dengan I, 1 dengan R, 2 dengan R kuadrat, dan untuk yang kedua yaitu 0 dengan I, 1 dengan R kuadrat, 2 dengan R. Lanjut untuk contoh yang ketiga. Misalkan G adalah himpunan semua bilangan real positif. Nah, dengan operasi perkalian dan G aksen adalah himpunan semua bilangan real dengan operasi penjumlahan. Jadi dalam contoh ketiga ini ada dua himpunan yang diketahui, yaitu himpunan untuk G dan himpunan untuk G aksen. Nah, yang pertama dulu untuk bagian A, pemetaan C memetakan G ke G aksen didefinisikan oleh si X sama dengan log X untuk setiap X elemen G. Jadi maksudnya di sini X ini merupakan elemen G. Jadi kita misalkan kita ambil mengambil sembarang bilangan atau nilai. Di sini kita ambil sembarang nilai A dan B, di mana A dan B ini merupakan elemen dari G. Maka kita substitusikan nilai A dan B ke dalam definisi tadi, sehingga si A sama dengan log A dan si B sama dengan log B. Maka si A dikali B sama dengan log A kali B sama dengan log A plus log B, sehingga si A kali B ini sama dengan si A ditambah si B. Demikian pula sebaliknya pemetaan C memetakan G ke G aksen dengan si X sama dengan log X. Maka ini merupakan isomorfisme, di mana elemen identitas dalam G adalah 1 dan si 1 sama dengan log 1 sama dengan 0, yaitu elemen identitas G aksen. Kemudian kita lanjut pada bagian B. Pemetaan C memetakan G ke G aksen dengan si X sama dengan log X basis B, yaitu merupakan fungsi logaritma dengan dasar B lebih besar dari 0 dan B tidak sama dengan 0. Misalkan M1 dan M2 ini merupakan elemen G dan A1, A2 merupakan elemen dari G aksen. Nah, dengan log M1 sama dengan A1 basis B dan log M2 sama dengan A2 basis B, atau misalnya log M1 basis B sama dengan A1 dan log M2 basis B sama dengan A2. Maka log M1 dikali M2 basis 0 sama dengan log M1 basis B plus log M2 basis B. Maka hasilnya yaitu A1 tambah A2. Kan di sini tadi kita telah memisalkan bahwa
log M1 basis B itu sama dengan A1. Ini dia log M1 basis B sama dengan A1, dan log M2 basis B A2. Jadi M1 kali M2 sama dengan si M1 ditambah si M2. Jadi dapat kita simpulkan apabila di sini perkalian maka hasilnya penambahan. Sebaliknya juga jika di sini penambahan maka di sini perkalian. Nah, pemetaan si X sama dengan log X basis B dengan B lebih besar dari 0 dan B tidak sama dengan 0. Maka dari contoh ini merupakan isomorfisme. Demikian